Halo, kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV. Dan Argentina ya sudah membuka kembali peluang, harapan untuk bisa maju ke babak selanjutnya atau di babak 16 besar. Ya, ini baru harapan karena posisi mereka itu masih di bawah, ya, masih di bawah Polandia dalam klasemen. Mereka bisa menang ya, dengan 2-0 dari Meksiko. Tentunya ini menjadi kegembiraan bagi supporter pendukung fanatik Argentina. Ya, ada senyum dari pelatih Scaloni ya, Lionel Scaloni, ketika Lionel Messi dan kawan-kawan bisa mendapatkan 3 poin. Ini yang mereka cari. Setelah kalah melawan Arab yang mengejutkan itu, posisi Argentina memang agak terjepit ya. Namun ketika melawan Meksiko, mereka bisa mendapatkan keluar dari posisi tertekan ini, dan 2 gol yang dibuat oleh satu Lionel Messi dan satu Enzo Fernandez yang membuat gol ini membawa Argentina dalam posisi yang sangat bagus. Namun tetap harus berhati-hati, peluang Argentina untuk lolos itu masih saja terbuka untuk mereka karena belum aman-aman benar ya. Empat-empatnya masih bisa berpeluang untuk lolos. Karena dalam pertandingan sebelumnya Polandia itu mampu mengalahkan Arab Saudi ya dengan 2-0 dan membuat Polandia sekarang ada di puncak klasemen dengan nilai 4 setelah sebelumnya Polandia itu bermain imbang 0-0 dengan Meksiko. Argentina di posisi kedua, Arab di posisi ketiga, sama-sama memiliki nilai 3. Nah, pertandingan terakhir Argentina itu akan bertarung melawan Polandia. Polandia cukup imbang untuk lolos. Kalau sampai imbang berarti posisi Argentina itu gawat. Kenapa? Karena dengan posisi 4 poin, ini ada hitung-hitungan yang lain. Kalau Arab bisa menang melawan Meksiko, Arab akan lolos untuk bisa mendampingi Polandia, bahkan bisa menjadi juara grup. Dengan 6 poin akan aman buat Arab. Ya, kalau seandainya Argentina dan Polandia imbang, karena Polandia kan sekarang 4 tambah 1 jadi 5. Argentina cuma 4 poin kalau imbang. Dan Arab kalau menang melawan Meksiko, Arab akan 6 poin. Itu yang hitung-hitungannya. Meksiko juga masih bisa punya peluang. Baru sekarang walaupun mereka di posisi keempat, kalau ada imbang di sana antara Argentina dan Polandia, dan mereka bisa menang 4-0 atau 5-0 dari Arab, walaupun ini mungkin tidak mungkin, agak berat memang, tapi masih bisa bagi Meksiko. Ya, karena Meksiko memang terganjal dengan min 2 ya, dalam selisih gol dia min 2. Jadi dia mesti bikin gol banyak ke Arab. Itu saya bilang tadi, paling tidak ada 5 gol. Mereka harus selesaikan untuk bisa berhitung dengan 4 poin. Seandainya yang tadi saya bilang Argentina dan Polandia bermain imbang. Tapi kalau Polandia menang melawan Argentina, Polandia akan menjadi juara grup dengan nilai 7. Argentina hanya punya satu cara untuk bisa aman benar, menang melawan Polandia. Menang melawan Polandia mereka akan lolos. Ya. Ini Polandia nasibnya akan ditentukan dengan pertandingan Arab melawan Meksiko. Ya, kalau Arab menang, Polandia tersisih karena Arab akan dapat 6 poin. Nah, kalau Arab ditahan imbang oleh Meksiko atau bermain imbang katakan, ya akan sulit. Mungkin Polandia yang akan lolos, Arab dan Meksiko bisa tersisih karena dalam hitungan gol. Ya, dalam hitungan gol itu Arab kalah dengan selisih dengan Polandia. Ya, apalagi Polandia secara head to head menang melawan Arab Saudi. Ini memang masih rame di grup karena itu yang saya katakan tadi. Argentina tidak punya pilihan lain untuk mengamankan, tidak boleh bermain imbang apalagi kalah, harus hanya punya satu menang. 1-0 saja menang melawan Polandia, Argentina akan aman ya, dan berpotensi bahkan bisa menjadi juara grup. Jika Meksiko mampu mengalahkan Arab Saudi ya, atau bermain imbang, akan menjadi juara grup. Kecuali Arab bisa mengalahkan Meksiko. Arab mengalahkan Meksiko, pasti Arab akan lolos. Inilah ramainya di grup C. Dalam kalkulasi saya, hitung-hitungan saya yang masih ramai, walaupun Polandia saya bilang tadi kan, Polandia cukup imbang untuk aman. Sebaliknya bagi Argentina ini gawat kalau imbang. Posisinya akan ditentukan oleh pertandingan lain. Kemarin Argentina itu bermain dengan penuh percaya diri, tapi memang agak sulit karena disiplin pemain-pemain Meksiko. Tidak ada gol sepanjang babak pertama dan mereka bisa mendapatkan di babak kedua. Ya, kalau lihat juga dari statistik, itu Argentina hanya menang tipis ya dalam hal keunggulan ball position mereka sepanjang pertandingan.
Nah, dalam hal ini memang kecenderungan untuk imbang itu sangat tinggi. Dan kalau mereka bisa mendapatkan 2 gol di babak kedua, karena intensitas serangan mereka tingkatkan. Pergantian pemain dilakukan oleh Scaloni untuk bisa mereka lebih menyerang. Mereka bisa mengambil inisiatif serangan dan harus mencetak gol. Karena bagi Argentina kemarin melawan Meksiko, mereka tidak boleh imbang. Kalau sampai imbang, saya pikir untuk lolos itu susah. Untuk lolos, apalagi melawan Polandia terakhir. Ini berat buat mereka. Makanya dengan kemenangan ini adalah rasa percaya diri mereka muncul. Dan kita bisa melihat bagaimana di tengah bagus sekali. Alexis McAllister, Rodrigo De Paul ini bermain oke. Saya pikir ini sangat menonjol 2 pemain. Di samping tentunya Messi sendiri. Hirving Lozano dan kawan-kawan lebih banyak untuk menunggu. Ya, mereka lebih banyak menunggu kemudian counter attack. Itu yang dilakukan oleh Meksiko dalam pertandingan ini. Meksiko tidak bermain buruk. Oke lah mereka bermain. Memang dalam hal untuk menciptakan peluang mereka kurang. Karena mereka hanya bisa mencetak 1 on target dari upaya mereka untuk menembak sebanyak 4 kali. Argentina ya itu mendapatkan 2 kali kesempatan untuk on target mereka ya dari upaya mereka untuk melepaskan 5 tembakan. Memang sedikit kecil dalam pertandingan ini untuk kedua tim melepaskan tembakan karena rapatnya pertahanan masing-masing kuat ya. Yang terlihat di Piala Dunia ini memang pertahanan itu dibangun oleh semua tim dengan baik, sehingga banyak teman-teman lihat kan hasil imbang 0-0 terjadi beberapa pertandingan, kemudian sulitnya untuk bisa menembus garis pertahanan lawan kalau tim-tim yang sangat kuat dalam bertahan. Nah, ini yang dialami oleh Argentina yang termasuk dengan Meksiko dalam bertahan oke. Ya, kemudian ada penuh hati-hati karena pertandingan ini kalau siapa mencetak gol lebih awal kan motivasi akan tinggi dan kemungkinan memenangkan pertandingan terbuka, dan Argentina melakukan dengan baik. Ketika Di Maria memberikan umpan terukur ke arah Messi berdiri dalam posisi yang tidak terkawal sebenarnya. Ini kesalahan dari pemain-pemain belakang Meksiko, membiarkan dia berdiri dalam posisi tidak terkawal. Nah, ketika tidak orang yang paling dekat dengan Messi, ini kesempatan Di Maria melihat celah itu dan memberikan umpan. Kemudian dengan kaki kiri khas, memang kaki kiri yang sangat keras ya, Messi bisa menghantam ke pojok, dan inilah gol yang merupakan membangkitkan kemenangan mereka. Ya, sebelum ada pergantian dan Enzo masuk, kemudian pemain Benfica ini bisa menentukan kemenangan bagi Argentina, dan gol Enzo ini oke, saya pikir berkelas sekali. Dia melakukan di antara 3 pemain belakang lawan, ya, kemudian dengan memplacing bola ke tiang jauh yang tidak bisa diantisipasi oleh Ochoa, ya, penjaga gawang terbaik dari Meksiko. Dan dengan 2 gol ini yang sudah dicetak dia tinggal beberapa menit sebelum pertandingan waktu normal selesai, sebelum ada perpanjangan waktu, saya pikir selesai. Ini sudah aman buat Argentina ketika gol itu ada dari Enzo, dan pantaslah mereka itu bergembira bersorak ya, disambut oleh pendukung-pendukung militan dari Argentina karena mereka merasa mereka sudah bisa mendapatkan 3 poin yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, dan itu mereka temui dalam pertandingan yang bagi mereka ini penting melawan Meksiko. Posisi Meksiko memang ada di bawah sekarang, agak berat memang dengan main 2. Ya, butuh keajaiban bagi Meksiko juga menentukan dengan pertandingan-pertandingan tergantung dari pertandingan Polandia. Dan kita akan tunggu nantinya bagaimana perkembangan Argentina ke depan, apakah Argentina akan lolos atau bahkan mungkin akan tersisih. Kita masih punya 1 pertandingan sisa di grup C yang kita nantikan. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.